Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai pada pembelajaran kita dalam kitab Amsal, pasal yang ke-23. Yang mana yang benar dan yang salah? Kekayaan atau keinginan untuk kaya? Dan bagaimana kita mencari kekayaan? Apakah mencari kekayaan hal yang baik dan disarankan? Atau apakah Tuhan membenci hal itu? Hari ini kita akan mengetahui jawaban dari pertanyaan ini melalui pembelajaran kita dari pasal 23. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut di studio tamu kehormatan, para hamba Tuhan, Saudara Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Saudara Amin Helal, selamat datang. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Fayez, saya akan membaca ayat pertama dan kedua dari pasal 23. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Apa yang diperintahkan ayat ini pada kita? Ayat-ayat ini sederhananya menyuruh kita untuk mengendalikan diri dalam hal makanan. Salah satu pelajaran yang diajarkan oleh umat bahwa kita harus hidup sadar, benar, dan kudus. Karena hubungan kita dengan Allah, maka kita hidup kudus. Dan hubungan kita dengan sesama, kita hidup benar. Tapi hubungan dengan diri sendiri, kita hidup dengan kesadaran. Dan kesadaran adalah pengendalian diri. Dan pengendalian diri adalah yang saya katakan pada diri saya sendiri. Saya tidak akan melakukan itu kepada Anda. Saya berkata pada diri sendiri, saya ingin berkata kepada dia, saya tidak akan melakukan keinginan Anda. Tidak semua yang Anda inginkan akan saya lakukan. Maka salah satu area untuk menunjukkan penguasaan diri adalah dalam makanan. Saya bisa berkata pada diri sendiri, ini cukup, saya tidak akan makan lagi. Dan ini adalah latihan pengendalian diri, latihan paling penting untuk pengendalian diri. Maka ayatnya mengatakan bila kau makan dengan seorang pembesar, dengan seorang yang memiliki status tinggi, maka kuasai diri sendiri, bukan semua hal dan bukan jumlah penuh. Perhatikan baik-baik apa yang ada di depanmu, yang artinya tenanglah. Maka saya tidak boleh makan dengan rakus, tapi dengan tenang. Kemudian saya memperhatikan dengan sama apa yang ada di depan saya, dan saya makan dengan secukupnya. Dan berkata kepada mulut saya, ini cukup, dan tidak makan lagi. Ini adalah cara berlatih menahan dan Oke. menguasai diri. Oke. Ayat 4, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Apakah ini sebuah izin untuk bermalas-malasan? Apakah Allah ingin kita untuk miskin? Ini dimaksud untuk menjadi cukup, tidak ada masalah untuk menjadi kaya. Ada banyak orang percaya yang kaya dan kiranya Tuhan meningkatkan orang percaya yang kaya karena mereka sangat penting. Terutama untuk pekerjaan Tuhan dan untuk mendukung orang miskin dan yang membutuhkan. Subjek di sini berbicara bukan tentang bekerja untuk kaya, tapi tentang pengejaran dan keinginan tanpa henti dan membuat tujuan hidup saya untuk menjadi kaya. Sampai di mana tujuan ini melarang saya untuk menikmati apa yang saya miliki. Sementara Alkitab berkata dan memiliki makanan pakaian dengan hal ini kita merasa cukup. Dan Rasul Paulus berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Situasi saya saat ini adalah kesempatan untuk saya menikmati dan melayani Tuhan. Dan tidak ada masalah jika saya menikmati hidup saya. Jika Tuhan memberikan saya kesuksesan selagi saya bekerja keras dan ingin mengizinkan saya untuk memperluas harta duniawi dan memiliki banyak uang, maka tidak ada masalah. Tetapi subjeknya bukan jangan menjadi kaya, bukan. Tapi jangan berikan usaha yang maksimal selagi menjadi kaya adalah tujuan hidup Anda. Oke, baik. Apakah ini berhubungan dengan ayat berikutnya? Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang seperti Raja Wali. Ia berbicara mengenai seseorang yang bekerja untuk mendapatkan uang banyak.
Dan tiba-tiba seolah uangnya terbang seperti burung. Seperti uang. Uang itu bersayap dan terbang. Banyak orang kehilangan kekayaan mereka setelah mereka sampai status sosial paling atas dan menjadi sangat kaya. Tapi mereka mati dengan miskin dan tidak memiliki apa-apa. Benar, benar. Tapi ada hal yang kekal, bekerja untuk Tuhan adalah hal yang tetap ada. Saudara Amin, ayat 6 dan 7, ada frasa aneh. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus. Apa yang dibicarakan? Faktanya ia berbicara tentang orang jahat yang memiliki mata yang jahat. Lalu apa arti dari mata jahat? Mata jahat berarti bahwa ia mengingini kepunyaan orang lain. Kita mengerti bahwa di Matius 6, Tuhan berbicara tentang mata yang baik, mata yang memiliki satu tujuan. Di Amsal 22 ayat 9 dikatakan, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Maka ia yang memiliki mata yang baik memberikan makanannya sendiri. Berlawanan dengan dia adalah mereka yang memiliki mata jahat, maka ia mengundang Anda dan membuat jamuan Ia untuk memperhitungkan Anda. makanan Anda. Intinya bukan hanya itu saja, tapi ia memiliki hati yang jahat. Ia mengundang Anda agar ia bisa menggiring Anda dan mengambil uang Anda. Seolah ia memberi suap untuk memanfaatkan Anda. Tepat sekali, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, maka kecemburuan dan kejahatan ada dalam hatinya. Akan muncul tapi setelah beberapa saat. Silakan makan dan minum, ini tidak tulus dan ini adalah kemunafikan. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Makanan yang Anda makan, Anda akan muntah. Artinya Anda akan kehilangan itu atau akankah itu kembali lagi? Anda harus membayarnya. Anda harus membayar lipat ganda dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Setelah makan Anda berkata kepada dia, terima kasih Tuhan memberkati Anda, sia-sia. Ya, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Alkitab secara umum memperingati kita, dan kitab ini secara khusus menentang kejahatan dari meminum anggur secara berlebihan dan mengajarkan kita bahwa itu memiliki keburukan sebagai berikut: menghancurkan harga diri seseorang, merusak kesehatan, merusak kekayaan, merusak kebebasan, merusak pemikiran, merusak kekekalan, dan telah dikatakan orang yang mabuk tidak menyadari akan rasa malu dan meminum anggur ataupun peringatan dari bujukan jahat itu. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Di ayat 6, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Seringkali kita mendengar dalam komunitas kita bahwa mata jahat berbicara kecemburuan dan mata bisa cemburu. Apakah ini pandangan Alkitabiah yang benar? Pertanyaan penting, apa mata jahat di sini dimaksud dengan cemburu? Tidak, itu bukanlah artinya. Mata yang jahat berarti seorang yang cemburu akan orang lain dalam hatinya. Maka ia membuat rencana, maka ia bisa menarik Anda untuk memberikan uang. Namun gagasan tentang seseorang yang melihat ke arah kaca hingga pecah, atau orang lain melihat ke arah mobil sehingga mobil itu menabrak, atau yang ketiga memandang seorang gadis sehingga pertunangannya berakhir, dan itu adalah kepalsuan. Lalu, apa yang bisa melindungi seseorang, Saudara Amin? Kadang-kadang saya menemukan seseorang menggantungkan manik-manik dengan bentuk tertentu di mobilnya, atau masukkan seperti sepatu ke dalam mobilnya, atau hal serupa lainnya untuk melindungi rasa iri. Apakah hal-hal itu bisa melindungi dari rasa iri? Jawabannya adalah tidak. Hal-hal seperti itu tidak melindungi. Tapi yang melindungi adalah hubungan seorang dengan Tuhan. Yang dapat melindungi dari kejahatan orang fasik. Tapi saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang disebut dengan mata iri. Ya. Iri adalah dosa dalam hati. Tapi jika seorang melihat apapun, tidak ada yang akan terjadi padanya. Karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Cemburu adalah seseorang yang iri terhadap sesama dan berharap kematian dari apapun yang dimiliki orang lain. Padahal dia sendiri yang rugi. Jadi kecemburuan membahayakan diri sendiri. Tentu. Benar begitu? Tapi Ya. hal seperti itu tidak mempengaruhi orang yang saleh karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia dan meluputkan mereka. Dan juga darah Kristus melindungi orang saleh dari segala serangan si jahat. Dr. Fayez, ayat 22 berkata,
Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ayat ini berbicara tentang bagaimana cara memperlakukan orang tua kita. Mohon penjelasan. Ini artinya bahwa seberapapun umur anak muda itu, ia tetap mempertahankan pelajaran etis yang ia pelajari dari ayahnya, orang tua yang saleh. Ada contoh yang bagus yang saya sukai tentang Esther dan Mordekai. Frase yang diulang lebih dari satu kali tentang Esther. Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Ketika ia masih muda dan Mordekai yang adalah seperti ayahnya, saya membayangkan bahwa ia memerintahkan anaknya, putriku berdoalah setiap hari, bacalah Alkitab setiap hari, dekat dengan Allah, jauhkan dirimu dari perempuan jahat dan jangan seperti mereka, tapi beritahu kepada mereka tentang Allah. Dan dia pergi ke tempat tinggal di kampus. Saya melihatkan rumah perempuan sebagai perumahan universitas, ayahnya sudah tidak ada lagi. Apakah dia akan terus mengikuti semua yang telah dia pelajari dari Mordekai? Ya, dia mentaati perintah Mordekai seperti ketika dia dibesarkan olehnya. Mordekai tidak ada, tapi pengajaran etis itu masih ada. Tentu saja semua orang bisa berkata, saya telah membesarkan anak saya dengan baik atau tidak, saya tidak membesarkan mereka dengan baik. Tentu saja ketika mereka bersama saya, mereka tidak akan merokok, memakai narkoba, atau berbuat salah. Namun ketika mereka masuk universitas dan menjauh dari saya, apakah mereka menyimpan apa yang sudah saya ajarkan? Jika mereka melakukan apa yang sudah saya ajarkan, maka saya membesarkan mereka dengan baik. Tapi jika mereka melakukan yang sebaliknya, berarti saya tidak membesarkan mereka dengan baik. Jadi pokok bahasan di sini adalah bahwa pemuda tersebut tetap menjaga semua pelajaran etika yang dia pelajari dari ayahnya. Saya hanya ingin katakan bahwa sang ayah dan ibu disebutkan berulang kali di dalam Amsal. Ayahmu, ibumu, dan seterusnya. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu. Kita bisa lihat dalam sang ayah ada peraturan Allah. Iya. Dan dalam sang ibu ajaran rahmat. Karena sang ibu adalah simbol dari rahmat. Dan sang ayah adalah simbol dari peraturan Allah. Sumber dari peraturan. Sumber dari peraturan perundangan. Penghinaan peraturan Allah dan penghinaan rahmat membawa pengaruh buruk dalam kehidupan rohani dan merusaknya. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Saudara Amin, di ayat 26, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Apa maksudnya? Siapa mengundang siapa? Faktanya ini adalah undangan Tuhan kepada orang percaya, bukan kepada pendosa. Karena Tuhan di sini berkata kepada orang percaya, engkau yang hatinya sudah diubahkan, dan engkau yang sudah lahir kembali dan telah mengambil hidup baru, aku berkata kepadamu, berikanlah hatimu, artinya Anda setia kepada Tuhan. Dan saya ingin berkata, siapa yang sudah menerima Kristus dan memberikan hidupnya, dia harus setia kepada Tuhan. Dan hatinya untuk Tuhan. Putra sulung yang selamat dari hantaman kebinasaan atas dasar darah anak domba Paskah di Keluaran pasal yang ke-12. Lalu di Keluaran 13 Tuhan berkata, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan. Ini berarti bahwa anak sulung yang selamat dari hantaman kebinasaan harus diserahkan kepada Tuhan karena mereka adalah miliknya. Maka di sini Tuhan berkata kepada orang yang menjadi miliknya, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, aku ingin seluruh hatimu untukku. Maka ketika Alkitab berkata, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu, ia berkata, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan kekuatanmu. Ia ingin mengatakan betapa besar kesetiaan kepada Tuhan. Paulus berkata kepada orang percaya di Roma pasal 12, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kesetiaan kepada Tuhan adalah hal yang baik. Paulus berkata bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus mati supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri dan ia telah dibangkitkan untuk setiap kita. Kemudian biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Setelah saya setia dan hati saya untuk Tuhan, mata saya harus melihat jalan-jalan Tuhan dan contoh yang bagus adalah Kristus. Tapi saya ingin mengatakan hal yang singkat. Silakan. Pendosa memerlukan hati yang baru. Karena hati dari manusia yang lahir dengan dosa adalah hati yang sangat rusak. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Maka ia harus berdoa seperti doa Daud dan berkata, berikanlah aku hati yang bersih ya Tuhan. Maka pendosa membutuhkan hati yang baru dan orang percaya membutuhkan hati yang setia. Maka pendosa membutuhkan hati yang baru. Tentunya hati yang baru bukan dari donor, tapi dari Allah Sang Pencipta. Berikanlah aku hati yang bersih ya Tuhan. Dan ketika ia menerima hati ini dari Allah,
Ia memberikannya kembali sebagai hadiah kepada Tuhan. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Apa bahaya jika saya tidak sepenuh hati kepada Tuhan? Seperti misalnya, saya memberikan 99% dari hati saya. Dan saya menyimpan 1%-nya. Orang berkata, 1 jam untuk hati kita sendiri dan 1 jam untuk Tuhan. Saya tidak akan berkata demikian, tetapi saya berkata 99% hati saya untuk Tuhan, saya simpan 1%. Apa bahayanya? Faktanya mata ini tidak akan mengamati Tuhan. Tuhan berfirman tidak ada yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Siapakah dua Tuhan ini? Allah dan Mamon. Maka antara Tuhan menjadi raja atas hati kita 100% atau uang. Contohnya Demas orang yang percaya, yang baik hati. Demas mencintai Tuhan. Ia melayani Tuhan bersama Rasul Paulus. Tapi satu waktu dunia menguasai hatinya. Dan ia mulai mencintai dunia. Maka Paulus berkata, Demas telah meninggalkan aku dan mencintai dunia. Dan ini peringatannya. Yohanes berkata dalam surat pertama pasal 2, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Terkadang anak-anak bermain dengan mainan yang terdiri dari bagian-bagian kecil yang ketika diletakkan dalam air, dia kemudian menjadi lebar, memiliki ruang yang luas. Dan kemungkinan besar 1% dari hati saya yang bukan untuk Tuhan adalah sesuatu di tangan iblis, rubah kecil yang merusak tanaman, yang akan membesar secara bertahap dan mengambil seluruh hati. Maka Demas yang telah meninggalkan Paulus tidak melakukan ini dengan tiba-tiba. Ia mulai mundur secara perlahan sampai akhirnya ia mencintai dunia. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Mulai dari ayat 27 sampai akhir pasal, ia memulai memperingati kita dari pelacur dan anggur. Apakah ini peringatan secara harafiah atau memiliki arti rohani? Peringatan tentang pelacur dan anggur, apakah ini secara harafiah ataukah memiliki arti rohani? Menurut saya, peringatan ini memiliki arti secara harafiah dari seorang pelacur dan anggur, tapi ini juga memiliki arti rohani. Maka secara harafiah, ada peringatan untuk anak muda dari penggoda dan pelacur yang membuat seseorang kehilangan harga diri dan martabat. Maka ia digambarkan di ayat yang ke-28 seperti seorang pencuri. Dan pencuri mengambil barang yang paling berharga dari yang saya miliki. Saya mengetahui bahwa saya kehilangan sesuatu tanpa sadar. Dan saya ingat 2 cerita tentang peringatan dari pelacur. Samson yang matanya hilang karena pelacur, maka ia menderita dan kehilangan harga diri. Ia menggiling di penjara seperti banteng. Dan walau ia seorang nazir, hakim dari negara, ia berakhir dengan akhir yang sangat keras karena mata pelacur. Tapi saya ingat juga cerita Yudas, anak dari Yakub di Kejadian pasal 38, ketika ia pergi ke Timnah. Dan di sanalah Tamar, menantunya, menyamar sebagai pelacur, maka dia mendatanginya dan berzina dengannya. Alkitab memberitahu kita bahwa dia mengambil 3 hal darinya. Dia mengambil stempelnya, gadanya, dan juga tongkatnya. Dan ketiga hal ini berbicara tentang otoritas manusia. Singat adalah simbol kewibawaan. Gadanya adalah simbol prestis sosial dan perilaku atau gambaran etis atau moral di hadapan orang lain. Martabat di hadapan manusia. Dan tongkat adalah simbol dari mengandalkan janji-janji Allah. Orang yang berzina telah kehilangan barang-barang ini. Martabatnya di hadapan orang-orang telah hilang. Dan karena hati nuraninya yang jahat, ia mempunyai perasaan teror terhadap Tuhan. Sehingga ia tidak mampu mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, dari Yusuf karena hati nurani yang jahat menjadi takut ketika ia menemukan uang itu dalam karung mereka masing-masing. Hati nurani yang jahat. Demikian perempuan pelacur menyebabkan laki-laki kehilangan martabatnya dan juga hubungannya dengan Tuhan. Ini sebenarnya adalah wanita pelacur, tapi di episode sebelumnya kita mengatakan bahwa wanita pelacur berbicara mengenai agama palsu, agama yang diciptakan manusia yang meniru hal-hal dari Allah. Dan berkata kepada orang berdosa, mari aku akan menghiburmu, kamu akan menemukan apa yang kamu inginkan karena suamiku tidak ada di rumah. Seperti yang ia katakan kepada di pasal sebelumnya, karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Suamiku secara harafiah berarti pria yang bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia tidak lagi hadir di keagamaan manusia itu. dan tidak bicara tentang penebusan. Dia membawa sekantong uang. Agama yang tidak memiliki kehadiran Kristus dan tanpa perkataan apapun tentang darah Kristus dan pengorbanan Kristus.
Jadilah makna simbol spiritualnya, anggur yang sebenarnya membuat seseorang kehilangan kendali dirinya dan martabatnya. Kita baca tentang Nabal bahwa ia sangat mabuk, kita baca tentang Bernadad bahwa ia sedang mabuk, dan tentang Belsasar ketika ia sedang mabuk. Ia melakukan tindakan kriminal dan menyinggung Tuhan, dan akhir hidupnya menyedihkan pada hari itu. Karena ia melewati semua garis merah dan tidak menguasai diri karena anggur. Tapi bukan hanya anggur secara harafiah, tapi anggur sebagai simbol dari semua yang bersifat kedagingan atau yang membuat ia emosional sehingga ia berlaku berbeda dari firman Allah. Semua emosi dari keinginan daging ke arah pengaruh dari luar yang membuat seseorang kehilangan kendali seperti anggur spiritual. Maka Alkitab berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu yang bisa membuat Anda kehilangan harga diri dan pengendalian diri, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Benar, benar. Terkadang Alkitab juga berkata tentang kekhawatiran hidup seperti mabuk-mabukan. Ya. Ini artinya bahwa kita menemukan orang yang mabuk karena mereka khawatir tentang hidup mereka. Atau karena mereka tertipu oleh kekayaan. Ya. Jadi kekayaan bisa mempengaruhi jiwa seperti anggur. Dan kekhawatiran bisa mempengaruhi jiwa seperti anggur. Tetapi yang bisa menyadarkan kita adalah hubungan yang baik bersama Allah. Faktanya kata-kata ini sangatlah baik. Dan peringatan kepada semua pria muda, pria dan wanita dari anggur dan dari perbuatan zina. Telah dikatakan tentang anggur, orang mabuk juga tidak tahu tentang keburukan anggur. Juga tidak tahu terhadap peringatan sebelum godaan itu. Artinya bahwa orang mabuk itu tidak sadar. Sampai ia berkata di sini pada ayat terakhir dari pasal yang ke-23, orang memukul aku tapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Ia kehilangan rasa, ia dipalu. Ketika ia mabuk, ia tidak merasakan apapun. Bukan hanya ini, ia diperbudak. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi? Sangat mempermalukan, dan dosa memang sangat menghancurkan. Ya, dan di akhir episode ini kita akan katakan Alkitab melarang kita dari anggur dan kemabukan. Jadi tidak ada di Alkitab atau di kekristenan yang mengizinkan orang meminum anggur dan alkohol. Jadi kita akhiri episode kita dengan berkata yang apa yang Alkitab katakan tentang anggur, tentang kemabukan, dan tentang perempuan jalang. Alkitab berkata, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun, ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Kata-kata yang sangat kuat. Saya harap semua pemirsa yang menyaksikan kita sekarang waspada dengan kata-kata ini. Sekarang kita akan dengarkan komentar dari hadirin di studio. Apa yang Anda pelajari dari episode ini? Saya sangat menyukai penjelasan dari ayat yang berkata, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, karena saya dahulu mengerti ini sebagai undangan untuk pendosa berbalik kepada Tuhan, dan sebagai orang percaya, saya seringkali merasa frustrasi karena saya memberikan hati saya untuk Tuhan tetapi melakukan hal yang salah. Tapi ini penting bahwa orang percaya tahu kalau iman bukanlah akhir dari perjalanan tetapi memberikan hidup kita kepada Tuhan." Benar. Seberapa banyak saya harus tunduk pada kehebatan Alkitab yang mempedulikan keluarga dan anak-anak karena mereka adalah inti dari lingkungan, dan kejahatan yang muncul dalam komunitas adalah biasanya karena menolak Alkitab. Benar. Hal yang baik untuk memiliki kesadaran diri, penguasaan diri untuk berkata kepada diri saya sendiri, tidak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, Terima Tuhan kasih. memberkati. Pemirsa terkasih, firman Tuhan kepada Anda, saya dan seluruh hadirin. Anakku, berikanlah hatimu kepadaku, dan biarlah matamu mengerti jalanku. Dan Alkitab mengajarkan kita bahwa karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Maka, apakah hal yang paling berharga bagi Anda? Jika uang yang terpenting, hati Anda tertuju kepada itu. Jika anak Anda adalah hal terpenting, maka hati Anda akan tertuju kepada mereka. Tapi jika Tuhan adalah hal terpenting bagi hidup Anda, hal paling berharga bagi hidup Anda, maka hati Anda tertuju pada Dia, dan untuk Dialah segala persembahan. Alkitab memberitahu tentang orang yang tidak mencintai hidup mereka sampai mati. Ada orang yang mengorbankan hidupnya untuk Tuhan dengan cara ini.
Anakku, berikanlah hatimu untukku. Biarlah matamu mengerti jalanku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. قلبي تعلق بيك لأنك حبتني، قلبي تعلق بيك لما في ضعفي شافتني، قلبي تعلق بيك لأنك حبتني، قلبي تعلق بيك لما في ضعفي شافتني، ايدك الحلوة شالتني وفي حضنك ضمتني، كابن مدلل ليك، كابن مدلل ليك، قلبي تعلق بيك، قلبي تعلق بيك، قلبي تعلق بيك وعينيا عليك، أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمدي لي إيديك، قلبي تعلق بيك، قلبي تعلق بيك، قلبي تعلق بيك وعينيا عليك، أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمدي لي إيديك. قلبي تعلق بيك يسوع لا سواك، قلبي تعلق بيك ربي ما أشهاك، قلبي تعلق بيك يسوع لا سواك، قلبي تعلق بيك ربي ما أشهاك، ملكتي كياني قلبي ويا لساني دوما يهتف بيك، دوما يهتف بيك، قلبي تعلق بيك، قلبي تعلق بيك، قلبي تعلق بيك وعينيا عليك، أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمدي لي إيديك، قلبي تعلق بيك، قلبي تعلق بيك، قلبي تعلق بيك وعينيا عليك، أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمدي لي إيديك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang, tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka, terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.